Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saya manggilnya apa ini ya? Para santriwati dan asatidzah sekalian mungkin seperti itu. Baik, perkenalan terlebih dahulu mungkin secara sekilas. Saya Mukhtar Solahuddin. Sebetulnya masih satu alma mater dengan Ustaz Fauzan gitu. Karena juga dari Syahadah ya. Dulu sama seperti antum, saya juga sejak SMP juga mulai mondok gitu. Mulai berada di pesantren, merasakan hal yang sama seperti yang sekarang kelas 7 gitu ya. Jauh dari orang tua, harus kenal dengan kawan-kawan yang baru, bisa jadi bukan tetangganya di rumah gitu. Dan beragam kondisi yang sama gitu. Berbeda dengan yang sudah kelas 8 atau kelas 9. Kalau boleh dikatakan aktivitas antum, kehadiran antum mondok thalabul ilmi di pesantren ini itu bagian dari aktivitas hijrah. Bagian dari aktivitas hijrah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan hangatnya kasih sayang orang tua, gitu ya. Mungkin meninggalkan nikmatnya masakan ibu di pagi hari gitu ya. Walaupun di sini juga ketemu di dapur misalnya, tapi kan rasanya beda. Saya juga merasakan hal yang sama seperti itu. Ya, orang tua di Jakarta harus mondok di Al-Mu'min Ruki selama 3 tahun, habis itu lanjut lagi mondok lagi. Hampir seumur hidup saya itu habis di pesantren daripada di rumah gitu. Usia SMA masuk Darussahadah, lepas dari Darussahadah masuk ke Mahat Ali An-Nur, itu 3,5 tahun juga ya. Lulus dari Mahat Ali An-Nur, aktivitasnya juga tidak lepas dari dunia pesantren. Cari istri orang pesantren, karena kita kerja di pesantren, mendidik para santri ya. Mengelola pesantren, sampai sekarang saya juga di pesantren. Bahkan itu menjadi salah satu cita-cita yang saya panjatkan ketika di Multazam, ketika di Makom Ibrahim, ketika di Hijir Ismail, ketika di Hajar Aswad, dan juga ketika di Raudhah. Ya Allah, wafatkan saya sebagai seorang guru pesantren. Ada yang mau kayak gitu enggak? Mikir-mikir Ustaz, masa hidup dan matiku di pesantren enggak? Ini Ustaz Fauzan tuh ya. Ya, Masya Allah ya. Beliau tadi cerita bagaimana, wah Ustaz, perjuangan kalau harus mengasuh santriwati ya. Ganti lampu, kan nggak mungkin antum ya ganti lampu ya gitu. Kalau santri putra mah senang-senang saja suruh ganti lampu. Ngecat tembok luar aja juga senang gitu. Nggak perlu tukang Ustaz, kami saja gitu. Kalau santriwati ya, nggak bisa seperti itu. Itu salah satu doa yang saya panjatkan, dan Allah menggantinya dengan, yang saya yakini Allah menggantinya dengan amal jariah berupa ilmu ya, berupa ilmu ya. Allah juga ganti dengan kebahagiaan yang luar biasa
karena bisa bergonta-ganti setiap tahun itu mengenal santri-santri yang berbeda-beda. Dan salah satu kebahagiaan luar biasa sebagai guru pesantren itu, kita bisa menanamkan ilmu yang kita yakini jauh lebih bermanfaat daripada kita mengajar bukan di pesantren. Karena kita yakin, kalau saya pribadi yakin, ngajar santri di pesantren itu seperti melanjutkan estafet pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan Rasul kepada para sahabatnya, yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Nah, itu salah satu aktivitas saya. Maka aktivitas saya juga tidak lepas dari mengajar, ya. Kalaupun di luar juga pesantren mahasiswa, saya juga ngajar pesantren mahasiswa. Kalau sekarang aktivitas sebagai guru sejarah Islam dan fikih di Al-Kahfi Hidayatullah Madrasah Aliyahnya, kemudian sebagai guru sejarah Islam juga di pesantren Nurul Iman, dan juga sebagai guru dosen di Mahat Alinya, Mahat Ali Putri Nurul Iman, kemudian juga Mahat Ali Putra Menara Quran. Semuanya dekat di situ. Ya, masih ada waktu longgar saya ngajar di pesantren mahasiswa. Pondok Trainer itu pesantren mahasiswa yang mendidik anak-anak untuk lebih mengenal tentang dunia bisnis. Maka saya ajarkan kepada mereka Rasulullah sebagai seorang pedagang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya 30 jam sepekan lah gitu. Ya 30 jam sepekan, 15 kali masuk dalam sepekan. Bagi saya itu masih wajar gitu. Ya, mungkin kalau bagi Ustadz, kalau posisi saya seperti Ustadz Fauzan, saya juga tidak mau kalau 30 jam itu, karena masih harus pikirkan yang lainnya ya Ustadz ya. Alhamdulillah saya murni sebagai seorang guru, jadi mudah gitu. Dan saya lebih senang kalau ditawarkan untuk materi ataupun mengajar itu materi sejarah. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya itu kemudahan untuk memahami sejarah, menyukai sejarah. Maka berbahagialah antum yang Allah berikan kesenangan terhadap sejarah. Cara melihatnya mudah. Kasih buku Sirah Nabawiyah, ya. Kok dia betah bacanya? Oh, berarti mungkin disitulah kecenderungannya. Maka melihat kecenderungan seorang santri ataupun anak didik itu dalam bidang ilmu tertentu sebetulnya mudah. Sajikan saja di hadapan mereka sekian banyak buku dari beragam disiplin ilmu. Kalau dia kok nyaman dengan satu buku tersebut, bacanya betah. Suruh menceritakan apa yang dibaca bisa. Itu kemungkinan adalah kecenderungan ilmunya. Hal ini sama sebagaimana Rasulullah ketika mendidik para sahabatnya. Ya, alhamdulillah kemudian bisa melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, juga sejarah. Itu satu-satunya sekolah yang saya nggak mau mondok. Masuk sekolah mondok terus gitu. Sesekali sekolah yang tidak mondok lah gitu. Alhamdulillah bisa di kuliah S2-nya gitu. Ini sekedar pengalaman ya, mungkin kisah hidup, siapa tahu itu bermanfaat bagi antum, bisa menjadi inspirasi. Para asatidzah dan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagaimana materi yang telah dipesankan kepada kami, yaitu menyampaikan kepada para asatidzah dan santri sekalian tentang kilas balik perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kalau berbicaranya tentang kilas balik perjuangan Nabi SAW, saya yakin antum semua sudah mempelajari Sirah Nabawiyah, ya kan? Ya. Buku Sirah Nabawiyah yang pernah antum selesaikan apa? Tidak ada ya? Tidak ada ini, betul ya. Kalau belajar buku Sirah Nabawiyah, sekarang buku Sirah Nabawiyahnya apa? Nurul Yakin. Oh bagus itu Nurul Yakin ya. Jilid 1 selesai?
Selesai. Jilid 2? Oh, jilid 3? Emang ada Ustaz jilid 3? Ada. Ya. Maka itu memang sejak saya sanawiyah belajar sirah nabawiyah memang Nurul yakin. Ya. Kalau di sini saya yakin karena santri-santrinya pintar, sepertinya Nurul yakin bahasa Arab ini. Iya ya. Bahasa Arab atau terjemahnya? Oh malah bagus. Saya setuju kalau terjemah daripada bahasa Arab. Ustaznya gimana sih ini? Betul, saya lebih suka kalau mengajarkan Nurul Yakinnya itu dengan bahasa Indonesia yang terjemah. Kenapa? Bisa lebih cepat dan memudahkan gurunya juga sebetulnya. Tapi betul itu, ya. Bahkan kalau perlu, karena saya merasakan banyak sekali ya dalam berbagai macam aktivitas ngajar. Alhamdulillah Allah ngasih kemudahan saya itu pengalaman untuk ngajar hampir di jenjang semua jenjang pendidikan. Sanawiyah ngajar, aliyah ngajar, mahat ali ngajar, mahasiswa umum pun juga kadang saya diminta untuk ngajar. Ya, walaupun ada satu cita-cita saya yang belum terwujud, entah mungkin setahun 2 tahun lagi jadi dosen gitu. Ya. Ini beda, pengalamannya beda, suasananya beda. Kalau ngajar di Mahat Ali dengan di kampus umum itu berbeda. Gitu. Ya saya cuma mau dapat pengalaman saja. Tapi kalau mencari keberkahan tetap di pesantren. Tetap di pesantren, ya, tetap di pesantren. Nah, pengalaman saya ketika mengajarkan sirah nabawiyah, terkadang di banyak pesantren itu mereka lulus dari pesantren belum tentu selesai sirah nabawiyah. Kenapa? Karena pelajaran sirah nabawiyahnya menggunakan buku berbahasa Arab. Loh kan itu bagus Ustadz, iya bagus, tapi tujuan sejarah itu berbeda dengan tujuan pelajaran bahasa Arab. Lantas santri bagaimana Ustadz biar berkembang bagus bahasa Arabnya? Ya itu tugas guru bahasa Arab. Itu tugas guru bahasa Arab. Tugas guru sejarah adalah menyampaikan wawasan tentang sejarah, kemudian menyampaikan tentang ibrohnya, pelajarannya. Ya, faktabiru ya ulil absar, maka ambillah kandungan dan pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang luas pandangannya. Maka sejarah itu tujuannya apa? Wawasan dan ibroh. Semakin cepat dia mendapatkan wawasannya semakin baik. Karena sejarah Islam itu panjang. Hari ini pun kita sudah masuk tahun Hijriah yang keberapa? 1440 43 apa 44? Lah yang kemarin apa? 42. Benar seperti itu? Benar ya? Ya. Ini sudah 1443 tahun. Sementara kalau kita itu baru mengerti sirah nabawiyah, kita baru mengerti sejarah Islam berapa tahun? 23 tahun. Terus sejarah Islam berikutnya kapan kita mau membacanya, kapan kita mau mengetahui wawasannya? Kalau seperti saya tidak apa-apa, harus bahkan belajar sejarah Islam langsung dari bahasa aslinya. Kalau mau tahu sejarah Islam di era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, setelah Khulafaur Rasyidin apa eranya? Kok tabi'in? Sejarah Islam itu panjang, 1400 tahun. Setelah Rasulullah wafat digantikan oleh era siapa? Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai eranya digantikan era siapa? Bani Umayyah. Oh Masya Allah, calon ahli sejarah tuh. Setelah Bani Umayyah selesai digantikan eranya siapa? Bani Abbasiyah. Setelah era Bani Abbasiyah selesai digantikan siapa? Turki Utsmani. Masya Allah ya. Kalau kita dan saya memiliki pengalaman dan kesimpulan,
satu-satunya kesempatan generasi Islam yang mewarisi pengetahuan sejarah dengan peluang yang paling besar itu adalah para santri di pesantren. Nanti kalau sudah lulus dari pesantren, kapan lagi dia mendapatkan pengetahuan sejarah? Maka untuk menyiasati hal tersebut, kita ajarkan kepada santri fokus sejarah adalah wawasan. Untuk mempersingkat waktu tersebut, kita menggunakan terjemahnya. Nurul Yakin itu terdiri dari 3 jilid. Jilid yang pertama berbicara tentang Rasulullah dan apa yang beliau alami ketika di Mekah. Apa yang pernah Rasulullah alami di Mekah? Ayo, apa yang pernah Rasulullah alami di Mekah? Peristiwa apa saja? Sebutkan 5. 1. Isra Mi'raj, bagus. 2. Apa itu ya suaranya kok? Isra Mi'raj, bagus. 1 lagi apa? Fathu Makkah. Peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah pada masa Mekah, fase Mekah. Isra Mi'raj. Terus penyiksaan terhadap sahabat, ya kan? Ya. Terus wafatnya istri beliau Khadijah, maka dikenal dengan peristiwa Amul. Masya Allah. Pada tahun 5 Hijriah kaum muslimin terdesak. Akhirnya Rasulullah memerintahkan 83 orang sahabat dan 19 orang wanita untuk apa? Hijrah. Hijrah apa ya? Hijrah Habasyah. Masya Allah. Di tengah kondisi yang demikian sulit, para sahabat Rasulullah diselamatkan ke Habasyah, sementara Rasul hanya tinggal tersisa beberapa sahabat di Mekah. Allah memudahkan Islam dengan dikuatkannya fondasi dakwah dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Melalui doa Rasulullah, Allahumma a'izzal Islama bihadainir rajulaini ahabbu ilaika bi Amru bin Hisam au bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkan agama Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling kamu cintai, Amru bin Hisam alias Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Akhirnya Allah lebih cinta kepada siapa? Umar. Cinta kepada siapa? Umar. Umar masuk Islam, kaum muslimin tambah kuat, kaum musyrikin tambah marah. Akhirnya tahun 7 kenabian, kaum musyrikin melancarkan sebuah sanksi yang teramat kejam. Antum, saya yakin kalau sudah selesai juz pertama Nurul Yakin tahu peristiwa ini. Apa itu? Pemboikotan. Masya Allah. Pemboikotan. Berapa lama Rasulullah diboikot? 3 tahun. Nah, ini kayak tes lisan sirah Nabaliyah ini. Ya. Tapi Masya Allah gitu. Itu bisa dibidik Ustaz, ya. Yang bagus-bagus dalam bidang ini Masya Allah gitu ya. Jarang-jarang ada yang ingat tentang peristiwa pemboikotan. Ya. Tapi kalau saya ubah soalnya pakai bahasa Arab bingung kan? Tapi kalau saya soalnya bahasa Indonesia lebih mudah. Kenapa? Sebetulnya tujuan sejarah sudah terpenuhi. Santri paham waktunya, tahu ceritanya, bisa menceritakan ulang. Nanti dengan dia merenung, iya ya, ternyata ada pelajaran yang bisa saya dapatkan dari itu. Itu tujuan sejarah sudah cukup. Ya. 3 tahun Rasulullah diboikot, berakhir pada tahun 10 kenabian. Rasulullah dalam kondisi benar-benar terpuruk secara psikis. Sampai-sampai sejarawan menyebutnya dengan Amul Husni, tahun penuh kesedihan. Saya yakin setiap kita, baik saya maupun antum, pernah mengalami tahun penuh kepedihan, ya kan?
tergantung versi masing-masing. Mungkin sedihnya ya karena masih remaja lah, HP hilang. Ya karena masih remaja lah harus berpisah dengan akun TikToknya. Itu proses hijrah. Antum kembali masuk ke pondok setelah liburan panjang, itu proses hijrah yang luar biasa lah. Proses hijrah yang luar biasa. Meninggalkan akun Facebook, nggak punya ya Facebook ya. Nggak punya, anak zaman sekarang Instagram. Iya kan? Iya. Meninggalkan akun Instagramnya, penuh rasa khawatir, ya Allah, ya selamatkan akun Instagram saya, jangan disuspend ya Allah. Jangan sampai kena blokir ya Allah. Izinkan saya bertemu akun Instagram saya di liburan tahun depan. Oh, amin. Ini bukan doa. Oh, gak apa-apa ya? Oh iya. Mulainya sekali aja ya. Oh, itu bagi remaja sekarang berat. Bahkan lebih berat daripada berpisah sama orang tua ya. Saya paham karena saya juga ngajarin anak mahasiswa yang masih remaja-remaja juga. Hijrah dari rumah ke pondok berpisah dengan akun TikTok itu lebih berat. Ya. Jadi mungkin kalau ada orang tuanya yang datang, kakaknya yang datang, bukan karena rasa rindu dia memeluk orang tua, bukan, karena rasa kangen, pinjem HP-nya. Saya perlu menanyakan kabar, bagaimana kabar akun saya, apa yang sedang trending gitu. Lagu apa yang lagi viral gitu. Saya yakin sampai sini tidak gitu. Tidak banyak yang seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dialami oleh Rasulullah, mengalami amul husni, tahun penuh kesedihan, sampai-sampai Rasulullah itu pada posisi putus asa. Adakah jalan keluar untuk dakwah ini semakin jaya? Tapi Rasulullah itu pribadi yang tidak pernah berputus asa. Maka kemudian Rasulullah berusaha untuk berdakwah ke Taif, berharap orang Taif akan membantu dakwah beliau. Ya, tapi ibarat pepatah bahasa Indonesia, pucuk dicinta. Ada peribahasa yang lain, saya nggak pintar bikin peribahasa seperti itu. Ya. Berharap ya, kalau bahasa anak muda itu ya, tidak sesuai ekspektasi gitu. Rasulullah berekspektasi, berharap nanti di Taif beliau ditolong, ya, dikuatkan dakwahnya. Tapi ternyata yang beliau dapatkan hanya cemoohan dan lemparan batu, sehingga berdarah wajah Rasulullah yang mulia, berdarah-darah tumit beliau, berdarah-darah telapak kaki beliau. Padahal perjalanan antara Mekah ke Taif itu perjalanan yang menempuh ratusan kilometer. Hanya ditemani oleh sahabat beliau Zaid bin Masya Allah. Ini kalau benar-benar belajar itu hafal. Jarang ada yang hafal, serius. Kadang itu kebolak-balik, Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit. Bedanya Zaid bin Harisah sama Zaid bin Sabit apa? Terus sama Sa'id bin Zaid bedanya mana? Itu saudara atau satu bapak? Zaid, yang benar Zaid bin Harisah. Yakin bukan Zaid bin Sabit? Kalau Zaid bin Sabit yang mana? Ayo yang mana? Kalau Zaid bin Sabit yang mana? Sahabat yang menjadi sekretaris Rasulullah sebagai penulis Al-Quran. Masya Allah. Itu yang dilalui oleh Rasulullah. Perjalanan menuju Makkah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan sebuah kabar gembira.
Jangankan kita yang sedih mendengar kisah bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada Rasul. Rasul yang mulia, Rasul yang kita berharap syafaatnya, Rasul yang senantiasa kita bersolawat kepadanya, Rasul yang kita berharap untuk menjadi pendampingnya di surga. Benarkah begitu? Yakin gak mau nemenin Rasul di surga? Kan kita semua pasti berkeyakinan gak mau saya nemenin Abu Jahal apalagi Abu Lahab di neraka. Tapi kalau suruh nemenin BTS di neraka mau nggak? Ini kadang mungkin perlu saya sampaikan beberapa hal yang sangat erat dengan dunia remaja. Ya. Kadang para santri itu, ya, karena tidak fokus guru-gurunya itu menanamkan kecintaan kepada Rasul. Kalau saya ketika ngajar Sirah Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah itu selalu mewajibkan santri untuk membaca sholawat minimal 3 kali bersama-sama. Untuk menumbuhkan apa? Rasa cinta kepada Rasul. Ya. Pelajaran sejarah itu adalah pelajaran ideologis. Tujuannya adalah jannah. Apalagi materi Sirah Nabawiyah. Ya. Kalau kita saja tidak sedih dengar kisah bagaimana yang dialami oleh Rasulullah, ya, itu malaikat pun akhirnya sedih, ikut prihatin dengan perlakuan orang-orang Taif. Sampai-sampai dua malaikat penjaga gunung menemui Rasul yang saat itu sedang bersandar di bawah sebuah pohon dalam kondisi sedang menghadap ke langit, hanya bisa berdoa kepada Allah, ya, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwati wa qillatu hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Rasul pun juga manusia biasa. Beliau bisa berada pada titik paling galau, tapi galaunya mungkin beda alasannya dengan kita, gitu ya. Beliau juga manusia. Tidak, dakwah kepada manusia ditolak, bahkan dilempar, bahkan dizolimin, bahkan diusir dari negerinya. Tetapi sekelompok jin itu justru hendak mendengar dakwah Rasul. Di Nurul Yakin ada nggak kisah Rasulullah berdakwah dengan jin? Kayaknya nggak ada ya. Tapi di Rohikul Maktum ada. Tapi di tafsir dari surat Al-Jin ada. Itu jin datang kepada Rasulullah minta untuk dibacakan Al-Quran. Maka Allah turunkan surat Al-Jin. Jin, makhluk tidak kasat mata, mau mendengar dakwah Rasul. Sementara manusia, keluarganya sendiri, pamannya sendiri, kaum kerabatnya sendiri, teman-teman sepermainan Rasulullah itu tidak mau mendengar dakwah Rasul. Hati siapa yang tidak sakit? Tapi di sini kita bisa mendapatkan pelajaran luar biasa loh. Kalau dakwah kita tidak diterima manusia, mungkin dakwah kita diterima jin. Ada yang pernah merasa dakwah sama jin? Kayaknya saya juga merasa ini ada juga ini jin-jin yang dengar dakwah kita itu ya. Alhamdulillah gitu. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Maka beliau kemudian kembali, kemudian berdakwah kepada, ya udahlah, orang Quraisy kayaknya nggak bisa diharapkan nih. Penduduk Makkah sepertinya tidak bisa diharapkan nih. Semua teknik dakwah terbaik sudah dilakukan Rasul. Semua akhlak terbaik sudah diterapkan Rasul. Tapi bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak menyambut dakwah Rasul. Maka Rasul kemudian berdakwah dengan semua kabilah. Ya. Kabilah Jurhum didakwahi, penduduk Yaman didakwahi. Sampai kemudian Allah menurunkan pertolongannya, hidayah diberikan kepada beberapa orang dari masyarakat Yathrib. Yathrib itu kemudian menjadi apa? Madinah. Madinah yang memiliki julukan apa? Al-Munawwarah.
berangkat dari beberapa gelintir orang. Mereka menerima dakwah Rasul, terkesan dengan Rasulullah, Allah berikan hidayah. Maka kemudian Rasulullah berdoa, ya, di dalam Rasulullah kemudian berdoa menyampaikan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, tentang janji yaitu Madinah sebagai darul hijrah. Adalah inayatullahi ta'ala bi anbiya'ihi wa awliyaihi salihin. Pelajaran dari hijrah yang pertama yang dialami oleh Rasulullah, mereka yang melakukan hijrah. Hijrah itu artinya sebetulnya sederhana, pergi, keluar, ya, bahasanya seperti itu. Kalau secara istilah arti hijrah itu apa? Arti hijrah itu berpindah dari negeri kufur menuju negeri penuh keislaman. Berpindah dari suasana dia itu sulit untuk beribadah ke negeri yang lebih mudah untuk beribadah. Yaitu kalau arti secara tekstual, ya. Tapi kalau arti secara luas, hijrah bisa diartikan sangat banyak sekarang. Kita dalam kondisi, saya ambil contoh misalkan dalam kondisi ekonominya sulit, entah karena pandemi, ya, entah karena memang jatahnya miskin. Kita kan tidak bisa memilih untuk dilahirkan, untuk memiliki nasib keluarga lahir langsung kaya. Tidak bisa, tidak semua orang seberuntung itu. Tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk menciptakan hidup yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, ya enggak? Bukan salah orang tua kita kalau kita miskin, tapi salah kita kalau nanti kita sampai besar miskin. Maka kalau kita itu mau keluar dari ekonomi yang sulit, berusaha belajar, jualan, ya, apapun asalkan halal jualan, kan berat loh. Jualan itu berat, bayangin ya. Kalau pas ada di lampu merah, kebayang nggak? Kita berada di mobil, AC-nya nyaman, dingin, bahkan sampai pakai jaket karena kedinginan, AC-nya bocor gitu. Tapi kemudian ada orang-orang jualan asongan, panasnya Solo kayak gini, kita di ruangan saja kipas-kipas kok. Ini bukan berarti saya panas, enggak. Itu aja panas. Bayangin kalau mereka yang jualan itu di tengah lampu merah. Tapi bagi mereka ini cara yang bisa saya lakukan untuk jualan. Antum kalau dalam posisi mereka mau nggak? Enggak. Nungguin orang, ada yang orang tuanya jualan, ada kan? Berat itu, pusing itu mikirnya. Ya. Tapi itulah cara untuk keluar dari ekonomi, biar lebih baiklah ekonomi saya. Anak saya bisa mendapatkan, anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, bisa masuk ke sini gitu. Ya, SD-nya baik sehingga dalam persaingan tadi Ustaz Fauzan cerita pendaftarannya saja 100-an orang, tapi yang diterima hanya 44. Itu kan persaingan yang berat. Maka dalam proses untuk hijrah kita butuh kesungguhan. Dan ketika kita mau hijrah dalam bentuk apapun, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan inayatullah. Inayatullah. Apa artinya inayatullah? Ya, pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena syarat pertama seseorang memiliki semangat hijrah itu adalah innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini tidak bisa dilepaskan. Iman, semangat hijrah dan jihad. Imannya apa? Kalau kita serius untuk hijrah, maka yakin Allah akan memberikan pertolongan. Saya yakin para santri yang sudah kelas 3, kelas berapa? Kelas 11 ya? 9. Oh, kelas 9, insyaallah. Saya kebolak-balik. Ya, kelas 9. Itu dulu ketika di kelas 7
mengalami hal yang berat. Tapi dalam 3 tahun, 2 tahun antum di sini kan selalu ada pertolongan dari Allah. Ya. Mungkin ketika kondisi diuji, orang tua sakit, kita tidak bisa jenguk, tapi kemudian Ustadz menyampaikan agar semua santri, semua asatidzah mendoakan kesembuhan bagi orang tua kita. Ternyata diberikan kesembuhan. Kita lebih tenang hati kita untuk terus melanjutkan pendidikan. Itu pertolongan dari Allah. Ya, pertolongan dari Allah. Dalam kondisi terdesak, uang jajan habis, tapi ternyata masih bisa. Ada Allah datangkan kawan-kawan yang penuh kepedulian untuk membantu kesulitan kita dalam urusan uang saku misalnya. Ada ustadz-ustadz yang memberikan, mungkin tidak bisa memberikan bantuan ekonomi, tapi bisa memberikan bantuan motivasi. Pertolongan dalam bentuk motivasi itu penting. Dan Allah juga memberikan pertolongan Rasul ketika beliau hijrah. Mau keluar dari rumah, ya, dalam kondisi dikepung oleh puluhan pemuda Quraisy yang mereka sudah membawa pedang yang diasah dengan sangat tajam, digunakan untuk membunuh Rasul. Bayangin. Tapi Allah kemudian memberikan pertolongannya. Ya, maka turunlah kisah turunnya ayat surat Yasin. Di situ Allah menyampaikan bagaimana orang-orang Quraisy yang sudah bersiap mengepung Rasul tiba-tiba dibutakan. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, proses apapun kita dalam hijrah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Kalau era sekarang berbicara hijrah itu luar biasa loh. Artis saja pada hijrah loh. Enak Ustaz, artis hijrah gitu. Ya, nggak sesulit kita lah. Oh tidak. Semua orang yang memutuskan untuk hijrah akan mengalami ujiannya. Ujiannya artis apa? Tiba-tiba nggak laku. Tiba-tiba sepi orderan. Gara-gara memutuskan berhijab. Tapi ternyata Allah juga menurunkan pertolongan kepada mereka. Hatinya lebih tenang, ya, hidupnya lebih terhormat. Karena yang biasanya pakai pakaian seksi, akhirnya tidak ada yang berani jahilin karena sudah dia berhijab. Kan itu pertolongan dari Allah. Mungkin pertolongan dari Allah dalam bentuk yang beragam. Salah satunya juga bentuk ketenangan hati. Ini pertolongan dari Allah. Yang kedua adalah al-ahdu bil asbabi. Al-ahdu bil asbabi. Gundul enggak apa-apa ya Mbak ya? Sudah pintar baca Arab gundul insyaallah. Al-ahdu bil asbab maksudnya bagaimana? Memenuhi semua sebab-sebabnya atau sebab akibatnya. Kalau Rasulullah beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih Solo Jakarta. Kalau naik bis nonstop kurang lebih 6 jam. Karena sekarang dari Solo sampai Jakarta bisa ditempuh lewat tol, berhentinya di rest area, ya, itu kurang lebih 9 jam. Kalau naik bis, kalau naik onta, kan Rasul gak naik bis. Kalau naik onta, Rasulullah menempuhnya selama 2 minggu, 14 hari di atas bokong onta. Kira-kira gimana rasanya? Ya, panas itu ya. Saya pernah naik bis dari Solo ke Sumatera saja 3 hari itu udah pegel semua itu. Padahal bis. Ini naik onta dan dalam kondisi apa? Dalam kondisi Rasulullah adalah buronan. Hidup atau mati, siapa yang bisa mendapatkan Rasul? Menangkap Muhammad, maka hadiahnya adalah 100 ekor onta. Itu auto sugih. Ya,
tiba-tiba dapat hadiah 5 ekor sapi saja itu udah senilai motor NMAX 6 itu. Lah ini 100 ekor onta, padahal harga onta sama sapi lebih mahal onta. Tapi Rasulullah kemudian memenuhi semua sebabnya. Oh, saya harus bikin perencanaan yang detail. Nanti kalau orang Quraisy mengepung rumah saya, maka saya akan keluar. Larinya kemana nih? Larinya beliau kemudian bersembunyi selama 3 malam di sebuah gua. Gua apa? Gua Sur apa Gua Hiro? Kenapa bukan Gua Hiro? Nah kalau Gua Hiro ketemunya sama Jibril lagi. Maka beliau itu beralih ke menuju Gua Sur. Perjalanan yang berat, 3 hari 3 malam dikejar-kejar. Maka Rasulullah menetapkan, ayo kita ke Gua Sur 3 hari. Biar orang musyrikin itu bingung nyari-nyari kita. Terus makannya gimana kalau di Gua Sur? Siapa yang kemudian nyiapin makanan? Asma binti Abi Bakar, ya. Putrinya Abu Bakar disuruh tugasnya menyiapkan konsumsi Rasulullah selama kurang lebih 3 malam. Padahal saat itu Asma binti Abi Bakar itu kondisi hamil. Kalau jamaah umroh ataupun haji sedang ke Mekah saat ini, mereka itu paling berani dakinya itu ke Gua Hiro. Gua Hiro mah gampang, paling 1 atau 2 jam sampai. Itu juga udah enak, udah ada tangganya. Tapi nggak ada namanya jamaah haji sama umroh itu ziarah ke Gua Sur. Kenapa? Gua Sur itu bisa 3 jam dakinya. Dan tidak ada tangganya, isinya hanya batu-batu tajam. Jadi jangan bayangkan gunung di Mekah itu kayak Gunung Lawu. Enak Gunung Lawu, ya. Oh bisa selfie gitu, berada di puncak negeri di atas awan gitu. Hawanya adem, lapar tinggal ngambil rumput di samping gitu. Atau bahkan nanti sampai puncak juga ada yang jualan gitu. Tapi di Gua Sur tidak ada. Jangankan pohon, rumput pun tidak tumbuh karena isinya memang batu. Itu Asma binti Abi Bakar dalam kondisi hamil. Suaminya kemana Ustaz? Suaminya udah hijrah duluan. Ya ampun, tega banget itu suaminya. Itu bayangan kita. Tapi itu bukan mentalnya Asma binti Abi Bakar. Nyiapkan makanan sampai dalam kondisi hamil. Itu Asma itu nganter loh sampai ke atas. Ya. Tapi jangan antum coba-coba. Ya ntar keguguran masalah. Hamil naik turun tangga, bantuin Pak tukang ngecor. Itu sampai Asma binti Abi Bakar itu tidak menemukan alat untuk mengikat tas makanannya. Akhirnya dia sobek, ikat pinggangnya dipotong, dirobek untuk mengikat. Sehingga beliau dikenal dengan apa-apa? Batu nikatan. Artinya apa? Pemilik 2 ikat pinggang. Apakah perencanaan Rasul cuma di situ? Tidak. Oh, konsumsi sudah selesai, ada Asma binti Abi Bakar. Lah terus untuk mengawasi agar orang tajam-tajam ya, diletakkan di pinggangnya, nyiapkan busur panah dan anak panahnya. Terus yang dilakukan oleh Umar apa? Langsung kabur lewat belakang rumah? Tidak. Dia datang ke Ka'bah, tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Itu orang Quraisy sudah berada di sekelilingnya itu udah gemes. Tapi mau mukul Umar juga, lah dia bawa pedang nih. Setelah sholat kira-kira ngapain Umar? Itu diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Ya. Umar itu datengin orang-orang Quraisy yang sedang berkerumun dengan wajah merah padam karena jengkel. Ya. Tapi Umar malah manas-manasin. Udah jengkel dipanasin. Jangan dicontoh kayak gini. Maka gak ada sahabat yang niru caranya Umar. Nyari celaka. Tapi itulah Umar, dia paling seneng bikin orang itu kena mental. Iya kan? Yang dilakukan Umar apa? Wah dia petentang-petenteng gitu, ya. Terus bilang, wahai wajah-wajah yang gelap.
Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Jawa kasar itu ngeri loh. Yuk, mungkin bahasa Jawanya apa ya? Saya contohkan ke santri, saya nggak enak lah itu santriwati lah. Kalau gitu, wajah itu bahasa Jawa kasarnya apa? Rayu peteng gitu. Gitu. Terus apa kata Umar? Ya, dia nggak cukup dijelekkan. Jadi orang Quraisy itu dicaci maki dulu, gitu. Biar mangkel, biar anyel. Terus Umar gini, siapa yang mau ibunya menangis meratapi kematian anaknya, siapa yang mau anaknya menangis karena dia menjadi yatim, siapa yang mau istrinya meratap-ratap karena dia menjanda, temui saya. Ini maksudnya saya nggak praktek, menceritakan Umar. Itu yang dilakukan Umar. Kira-kira ada yang berani nggak? Ya udah jelas, kalau saya mati ibuku nangis, kalau saya mati anakku yatim, kalau saya mati istriku menjanda, udahlah cari aman aja. Itu Umar pun meskipun seperti itu persiapannya matang. Maka kalau kita itu mau hijrah, ya, dalam kondisi misalkan kondisi ekonomi kita miskin mau lebih baik ekonominya, berarti kan harus belajar bisnis, entah jualan gak karuan biar bagaimana meningkat, gitu kan gitu kan. Sama seperti antum, saya mau lebih cerdas, saya mau hijrah dari yang tadinya gak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Gampang Ustaz, kami semua bisa baca Quran. Antum coba lihat tetangga antum, saudara antum yang usianya sudah sepuh 50-an, itu jangankan baca Quran, baca Quran yang sudah ada ejaannya saja itu gak lancar, ya gak lancar. Apalagi baca Quran yang huruf Arabnya belak-belok kayak gitu, itu berat, ya. Maka di sini butuh perencanaan. Berarti saya harus kalau mau cepat belajar baca Quran ikut metode ini, ya, ikut training privat, harus keluar uang khusus, dana khusus untuk bisa sekedar baca Quran. Nah, artinya apa? Proses hijrah pun butuh perencanaan, ya, butuh perencanaan yang sangat matang. Kemudian yang ketiga, di antara yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW adalah ittihadus sahib warrafiqis salih. Ya. Ittihadus sahib. Warrafiqis salih. Ada yang namanya rafiqah? Ada rafiq, ya. Rafiqus salih itu adalah artinya kawan, teman, rekan, partner, ya, memiliki kawan yang soleh, partner yang soleh. Mengapa ini penting, ittihadus sahib wa rafiqus salih? Karena proses hijrah itu proses yang panjang, proses yang berat, dan kita butuh rekan, butuh kawan yang menguatkan hati kita dan membela kita. Kita lihat hijrahnya Rasul, siapa kawan yang beliau ambil? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dia percayai, orang yang pertama kali menyatakan keislaman, orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra Mi'raj Rasul. Padahal sahabat yang lain itu udah mulai ragu-ragu. Ya Nabi sih Nabi, tapi kalau berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam semalam kayaknya mustahil. Itu sahabat Rasul saja ada yang sudah mulai tidak yakin. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Kalau cerita itu benar dari Muhammad, aku percaya. Di awal ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabat untuk hijrah, Abu Bakar itu sudah bilang kepada Rasul, ya Rasul, aku mau hijrah, menyusul bersama dengan sahabat-sahabatmu yang lain. Oleh Rasulullah apa? Jangan, Allah belum mengizinkan.
Di situ Abu Bakar langsung dek, wah ini berarti isyarat bahwa Rasul mau mengajakku untuk menemani beliau hijrah. Kita lihat bagaimana suksesnya hijrah Rasulullah itu karena dibantu oleh Abu Bakar dan semua anggota keluarganya. Ya. Abu Bakar menemani Rasulullah. Ya, menemani Rasulullah hijrah. Terus anaknya Abu Bakar, anak laki-lakinya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, itu bertugas untuk mencari kabar bagaimana usaha pencarian buruan dalam memburu Rasul. Terus putrinya juga, siapa? Asma binti Abi Bakar. Semua dilibatkan. Bukan hanya Asma, Aisyah yang masih sangat kecil, ya, masih sangat muda, bukan kecil. Saat itu Aisyah sudah jadi istri Rasul. Iya. Jadi kalau dia jadi istri Rasul, umurnya baru sekitar 9 tahun. Itu terlibat dalam hijrahnya Rasulullah. Ya. Aisyah, terus siapa? Jangankan Aisyah anaknya, budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah itu juga dilibatkan untuk hijrah. Sebagai apa? Budak yang menemani dan melayani Rasulullah untuk urusan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Ini pentingnya ketika kita itu hijrah, kita membutuhkan komunitas, membutuhkan kawan. Ya. Ayo sama-sama merintis bisnis yuk. Ayo sama-sama merintis sekolah. Kamu jadi kepala sekolahnya, aku jadi wakilnya. Ayo sama-sama merintis dakwah. Oh, aku mau kuliah nih, tapi tempat kuliahnya jauh. Ajak kawan antum untuk hijrah fi thalabil ilmi. Ya, kita berdua pokoknya harus selalu bersama dalam kuliahnya, misalkan gitu. Tetap butuh kawan. Ya, tetap butuh kawan. Rasulullah pun demikian. Itulah kenapa beliau menyebut semua muridnya dengan kalimat sahabat. Padahal mereka murid. Padahal Rasul itu cukup dengan perlindungan Allah. Tapi Rasulullah juga manusia biasa. Saya butuh kawan. Maka kalau antum sudah mendapatkan sohib. Sohib itu dari bahasa Arab, teman, sahabat yang baik, yang selalu mendukung dalam kesolehan. Catatannya ini, kalau cuma teman buat foya-foya, buat teman tongkrongan gitu, ya, giliran mau berangkat ke masjid, ngapain sih lo ke masjid, alim banget, ya. Itu bukan masuk kategori sahibus soleh au rafiqus soleh. Itu kawan yang akan mencelakakan kita. Sebaliknya, kalau mereka yang kemudian memutuskan untuk hijrah, contoh misalkan artis, komunitasnya kan komunitas yang jelek, tapi kalau dia hijrah, dia akan dijauhi oleh kawannya. Tapi yakinlah Allah akan mengganti untuk dia teman yang lain yang mendukung dia dalam melakukan amal saleh. Ini 3 pelajaran hijrah yang paling utama yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasul. Asatidzah dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kilas balik tentang sirah nabawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang santai. Dan saya bisa berkesimpulan bahwa banyak di antara antum itu yang memiliki kecintaan dalam mempelajari sirah nabawiyah. Ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi pesantren ini. Karena saya diberikan kecenderungan dalam mempelajari sejarah, minimal saya setahun sekali juga harus tikron. Kalau antum yang hafidhul Quran, mungkin tikronnya adalah ayat Al-Quran setiap bulannya dihatamkan, ditikrorkan. Kalau saya, karena saya bukan hafidh Quran walaupun punya beberapa hafalan, tapi saya senangnya itu sejarah.
Sirah Nabawiyah, berarti saya harus tikror. Dan menurut saya tikror yang paling mudah, karena media pembelajaran sejarah itu banyak. Salah satunya juga dengan mempertontonkan film-film berkaitan dengan itu. Film yang paling baik tentang Sirah Nabawiyah selama saya amati itu adalah film Umar. Film Umar itu terdiri dari 30 episode, 30 atau 40 ya. 20 episode itu tentang Sirah Nabawiyah. Maka cara saya itu untuk tikror Sirah Nabawiyah, kisah-kisah utamanya biasanya itu pas Ramadan. Ramadan daripada kita kadang boring, tilawah terus harus di sini. Jadi satu hari itu ya satu hari film Umar. Nanti kalau selesai Ramadan kan selesai 30 episode. Tiap tahun seperti itu. Alhamdulillah beberapa peristiwa penting itu ingat. Beberapa peristiwa penting itu ingat. Jadi meskipun kita itu sudah belajar dalam satu bidang sudah selesai, kita juga harus tikror, termasuk dalam urusan sejarah. Ini bagi kawan-kawan, bagi asatizah ataupun santriwati yang memiliki kesenangan dalam sejarah, ya diawali terlebih dahulu dengan Sirah Nabawiyah, Nurul Yakin, jilid 1, 2, 3, selesai. Terus nambah Rohikul Mahtum, ya. Mungkin nambah Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah dan seterusnya. Demikian mungkin yang bisa saya bagikan di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas atensinya, perhatiannya dan sambutan hangatnya. Ya. Mudah-mudahan sebagai bentuk keberkahan dan kemanfaatan dari ilmu yang saya sampaikan ini. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.